Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati Bapak Dani Pradana MT selaku dosen pembimbing saya pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Perkenalkan, saya Agenaya Salsabila dengan NIM 3220399. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang pada Toko Sembako Adian berbasis web. Untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu toko sembako atau toko yang menjual 9 bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, dan juga menjual semua kebutuhan dapur, sayuran, berbagai macam deterjen, berbagai macam snack. Seperti toko sembako Adian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di sekitarnya. Namun, toko ini masih menggunakan sistem manajemen persediaan manual yang rentan terhadap kesalahan, sulit melacak stok, dan tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adopsi sistem manajemen persediaan berbasis web yang lebih modern. Aplikasi berbasis web menawarkan keunggulan seperti efisiensi dalam proses persediaan, pengurangan kesalahan pencatatan, dan kemampuan analisis data yang lebih baik. Hal ini akan membantu toko sembako Adian meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengusulkan judul Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang pada Toko Sembako Adian berbasis web untuk mengoptimalkan pengelolaan stok dan efisiensi operasional. Untuk selanjutnya, rumusan usaha dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan stok barang di toko sembako Adian yang masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional toko sembako Adian yang masih terkendala oleh sistem manajemen persediaan barang tradisional. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan sistem informasi manajemen persediaan barang berbasis web yang terintegrasi untuk toko sembako Adian. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu membuat aplikasi sistem informasi manajemen persediaan barang berbasis web di toko sembako Adian. Selanjutnya, untuk roadmap penelitian, di sini saya mencantumkan 6 jurnal ya. Banyak para ahli yang terdahulu yang mengambil topik ini, seperti yang saya cantumkan di sini ya. Yang pertama ini, yang kedua, 3, 4, 5, dan yang keenam yaitu oleh Alciano Gegani yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada Toko Akiajet yang tahun 2022. Masalah dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa masalah seperti data yang hilang, membutuhkan waktu dalam pencarian, data yang dibutuhkan terjadi kesalahan dalam menginput data, pengelolaan stok barang menjadi kurang akurat, dan lainnya. Dan hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, semua proses pencatatan stok barang yang sebelumnya masih menggunakan pencatatan secara manual sekarang sudah terkomputerisasi. Dan yang kedua, sistem ini juga membuat pencatatan laporan menjadi lebih baik karena sudah tercatat ke dalam database sistem. Yang ketiga, sistem ini juga memudahkan dalam memantau pembelian atau pengeluaran barang yang terjadi di gudang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam laporan pencatatan data. Dan yang terakhir, berdasarkan pengujian black box, web yang dibangun ini memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, meskipun banyak para ahli yang mengambil topik ini, di sini saya tetap mengambil topik ini karena objek dan populasi saya berbeda dengan yang terdahulu. Untuk selanjutnya, analisis sistem. Di sini saya mencantumkan flow map yang sedang berjalan dan flow map usulan sistem. Untuk flow map yang sedang berjalan yaitu seperti ini. Pertama, pemilik toko atau kasir memulai dan membuat daftar pesanan barang di HP, dan daftar pesanan barang masih dibuat, kemudian memesan barang, kemudian supplier mengirim barang ke toko dan memberikan struk. Kemudian karyawan menerima barang, menyimpan barang, dan gudang menerima barang, pemeriksaan barang, dan apakah sudah sesuai atau belum, kembali lagi ke supplier. Jika sudah sesuai, gudang mencatat penerimaan barang dan mengupdate stok, kemudian selesai. Dan untuk usulan sistemnya yaitu pertama, kasir atau pemilik toko memulai membuat pesanan barang dan daftar pesanan barang masih dibuat. Kemudian sistem memesan barang,
kemudian supplier menerima pesanan barang, kemudian supplier mengkonfirmasi ketersediaan barang dan mengirimkan barang ke toko tersebut. Kemudian karyawan menerima barang dan memindai barcode pada setiap barang yang diterima. Kemudian sistem secara otomatis mencatat barang yang diterima dan selanjutnya mengambil stok barang secara otomatis. Kemudian karyawan memeriksa kondisi barang dan mencatat jika ada kerusakan barang di sistem. Kemudian jika semuanya sudah beres, tidak ada kesalahan, kemudian karyawan menyimpan barang di toko di gudang. Setelah itu selesai. Untuk analisis pengguna, yaitu ada 3, yaitu 1 pemilik toko, 2 kasir, 3 karyawan. Yang pertama, pemilik toko, hak aksesnya menguasai keseluruhan operasional pengelolaan persediaan barang. Untuk kasir, memperbarui catatan persediaan barang, dan untuk hak akses karyawan, memindai produk, menerima, menyimpan, dan mengatur persediaan barang di gudang. Untuk perancangan sistem, perancangan dari sistem yang akan dibangun menggunakan UML atau United Modeling Language. Yang pertama ada use case diagram, kemudian ada class diagram, kemudian ada activity diagram, kemudian ada sequence diagram. Di sini saya mencantumkan use case diagram. Di sini ada 2 aktor, yaitu kasir dan karyawan. Yang pertama untuk karyawan, terlebih dahulu melakukan untuk bisa mengakses tambah barang, ubah barang, lihat daftar barang, dan cetak laporan barang. Karyawan diperlukan untuk login terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai melakukan logout. Dan untuk kasir sama juga, untuk mengakses buat pesanan atau untuk terima barang, lihat pesanan, kasir diwajibkan melakukan login jika sebelumnya sudah register ya. Jika belum, maka harus melakukan register dan bisa login. Kemudian jika sudah melakukan logout. Dan untuk kelas diagram, di sini ada 4 kelas, yaitu ada barang, pemasok, pengguna, dan transaksi dengan beberapa atributnya. Di sini barang mempunyai 8 atribut, pemasok mempunyai 5 atribut, pengguna mempunyai 5 atribut, dan supplier mempunyai 8 atribut. Untuk selanjutnya, untuk perancangan sistem, yaitu menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram yang digunakan dalam merancang sistem ini. Di sini mempunyai 4 entitas, yaitu supplier, pembeli, barang, gudang, dan berbagai macam proses, yaitu mengirim dan disimpan. Dan di sini mempunyai beberapa atribut yang berbeda-beda. Kemudian untuk implementasi dan evaluasi sistem, di sini saya mencantumkan link implementasi antarmuka, yaitu linknya ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan di presentasi video sistem. Dan untuk selanjutnya, untuk pengujian, yaitu menggunakan black box testing ya. Contohnya di sini untuk interface system, untuk melakukan login, skenario ini yaitu pertama input username terlebih dahulu, kemudian input password, kemudian klik button login, kemudian expect resultnya berhasil masuk ke halaman utama ya, kemudian aktual resultnya berhasil masuk ke halaman utama. Nah, resultnya oke. Nah, untuk selanjutnya untuk yang salah ya, pertama sama input username, input password, kemudian klik login, dan efek resultnya muncul validasi Anda belum terdaftar, yaitu aktual resultnya muncul validasi Anda belum terdaftar. Itu untuk login. Dan selanjutnya ini untuk ada interface system ya, kemudian ada transaksi, ada user, dan ada laporan. Untuk selanjutnya, untuk penutup yang terakhir pertama dari kesimpulan, yaitu laporan ini menyimpulkan bahwa 1. Telah dikembangkan sistem informasi manajemen persediaan barang berbasis web di toko sembako Adian yang terintegrasi. Dan kedua, teknologi yang diterapkan mengurangi kesalahan manual, menghemat waktu, dan mempermudah pengelolaan stok. Dan yang ketiga, sistem memungkinkan pemantauan stok secara real time, mempercepat pengisian ulang barang, dan menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan, meningkatkan
responsivitas terhadap permintaan pasar dan layanan pelanggan. Dan untuk sarannya yaitu: 1. Menambahkan fitur seperti analisis tren penjualan, prediksi permintaan, dan notifikasi otomatis untuk pengisian ulang stok. Yang kedua, memberikan pelatihan yang memadai kepada staf toko tentang penggunaan sistem baru untuk meminimalkan kesalahan manusia dan memaksimalkan manfaat sistem. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem untuk memastikan fungsi yang sesuai dan mengidentifikasi area perbaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya menyadari bahwa skripsi saya banyak kesalahan. Untuk itu saya memohon kepada para dosen untuk mengarahkan saya untuk skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.